Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Kali ini Parma Podcast akan membahas suatu perumpamaan supaya teman-teman lebih mengerti mengenai konsep farmakokinetik. Jadi tubuh kita ini sebenarnya bisa diibaratkan suatu kontainer. Kontainer apa? Nah, teman-teman kalau sekarang bisa googling, cari kontainer untuk penadah air hujan, sistemnya seperti apa. Nah, itu mirip seperti sistem tubuh kita. Coba teman-teman bayangkan ya. Jadi air yang ada di genteng, air hujan yang ditampung di talang itu, dia akan turun lewat pipa. Pipanya kita masukkan ke suatu kontainer atau suatu gentong kita sebutlah, yaitu gentong A. Gentong utamanya ya. Nah, dari gentong A disambungkan pipa ke gentong B. Gentong B disambungkan pipa ke gentong C. Gentong C disambungkan pipa ke gentong D. Supaya apa? Supaya air yang masuk ke gentong A, kalau gentongnya udah nggak cukup, dia akan pindah ke gentong B, C, dan D. Jadi air tersebut dapat kita tampung, supaya kalau sewaktu-waktu misalnya musim kemarau, susah cari air, kita bisa ambil air dari sistem penampungan tersebut. Nah, menariknya, bagaimana cara mengambilnya? Kalau untuk irigasi, dari gentong A tersebut kita pasang keran atau kita pasang selang gitu ya, supaya air itu bisa keluar dari gentong. Hal ini mirip teman-teman sistemnya dengan farmakokinetik obat di dalam tubuh kita. Tubuh manusia itu bisa diibaratkan sistem kontainer yang saling berhubungan atau saling terkoneksi satu sama lain. Anggaplah tadi gentong A itu adalah kontainer sentral di mana obat itu masuk. Di mana kontainer sentral tersebut? Ya, tentu saja itu adalah di sirkulasi darah. Di obat kalau sudah diabsorpsi, dia akan masuk ke sirkulasi darah. Setelah dia masuk ke sirkulasi darah, dia akan dibawa ke jaringan. Atau kita bilang sebagai kontainer perifer, yaitu kontainer B, C, atau D tadi. Ya, jadi kalau kontainer utamanya sudah penuh, maka kontainer perifernya akan diisi. Kontainer perifer ini apa? Ya bisa jadi dia adalah jaringan tubuh. Misalnya jaringan otot, jaringan lemak, ataupun jaringan otak. Kalau kita lihat tadi, antara kontainer itu dihubungkan dengan suatu pipa. Sama di dalam tubuh kita juga gitu. Antar kontainer itu ada sirkulasi darahnya. Sehingga apa? Sehingga obat itu bisa diantarkan dari satu kontainer ke kontainer yang lain. Berapa cepat obat itu dapat didistribusikan di dalam tubuh? Itu tergantung dari ukuran pipa tadi. Ukuran pipa itu menggambarkan bagaimana blood flow ke jaringan tersebut. Semakin banyak ya sirkulasi darah ke tempat tersebut, otomatis obatnya juga akan lebih cepat dihantarkan. Jadi dari perumpamaan tentang gentong ini kita bisa tahu ya, air yang masuk ke kontainer utama tadi itu menggambarkan proses absorpsi obat, kemudian dia akan didistribusikan ke gentong B dan C, itu menggambarkan distribusi, di mana distribusi itu juga akan terjadi dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung dari lebarnya pipa yang menghubungkan antar kontainer atau tergantung dari blood flow. Dan secara otomatis air juga ikut dikeluarkan dari kontainer utama karena tadi ada kerannya di kontainer utama. Ini menggambarkan apa? Ketika air hujan itu masuk ke dalam gentong, dia bisa juga langsung dikeluarkan melalui keran. Jadi prosesnya terjadi bersama-sama. Ini menggambarkan ketika obat itu masuk ke dalam tubuh, otomatis proses eliminasi juga langsung dimulai. Ingat ya, eliminasi itu ada dua, ada metabolisme dan juga ada ekskresi. Oke, sekarang ada beberapa istilah yang bisa kita jelaskan dengan perumpamaan gentong. Misalnya istilah steady state. Apa itu steady state? Steady state ini adalah kondisi ketika air yang masuk ke gentong A
sama dengan jumlah air yang keluar dari gentong A. Jadi, kalau dalam tubuh, obat yang masuk ke dalam tubuh itu lajunya sama dengan laju obat itu dikeluarkan dari dalam tubuh. Oke, simple ya. Itu yang namanya steady state. Yang kedua, ada istilah namanya distribution equilibrium. Kesetimbangan distribusi. Gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti level atau tingginya air di semua gentong itu adalah sama. Kalau sama, tidak ada aliran air antar gentong A, B, C, dan D. Itu yang namanya distribution equilibrium. So, apa yang terjadi kalau misalnya tidak ada air yang masuk ke gentong A lagi? Anggaplah hujannya udah berhenti gitu ya. Jadi nggak ada lagi air yang masuk. Otomatis apa? Otomatis kalau keran di gentong A itu terus dibuka, ya kontainernya akan kosong. Kok bisa kosong? Ya airnya akan keluar. Kalau kontainer A itu airnya keluar, apakah kontainer B, C, dan D akan terdampak? Oh ya jelas ya, karena kontainer B, C, dan D itu saling terhubung dengan pipa dengan kontainer A, otomatis air dari B, C, dan D itu juga akan mengisi ke gentong A. Proses ini sama seperti di dalam tubuh kita. Namanya adalah proses redistribusi obat. Jadi kalau jumlah obat di dalam darah itu akan menurun, otomatis akan dilakukan proses redistribusi dari kontainer atau bagian perifer di mana obat itu disimpan. Oke, jadi ini bisa menggambarkan ya teman-teman, kalau tubuh kita itu sifatnya seperti kontainer. Dalam hal ini, teman-teman bisa memakai perumpamaan gentong untuk penada hujan supaya lebih memahami lagi mengenai proses farmakokinetik. Semoga perumpamaan ini dapat membantu teman-teman untuk lebih paham lagi prinsip-prinsip dari farmakokinetik, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan ciao.